Baiklah, memasuki acara tadi yaitu sambutan Ketua IKA Fakultas pada Pak Oktav di SBMN. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini mohon izin Bapak-Bapak, Ibu, rekan-rekan mengganggu aktivitasnya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Suryo. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara launching beasiswa. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Afra, sudah berkenan hadir juga. Para pengurus IKA Faperta, kebetulan hari ini juga Kang Waketum kita, Bro Ganjar, dan Kepala Badan, ada Teane, Kepala Badan Beasiswa, ada Kepala Badan untuk Media juga ada Mas Akbar, dan Wasekjen, ini kebetulan ada Mas Vicky juga, Sherly dan rekan-rekan semua. Dan yang kami banggakan adalah pimpinan Ormawa dari BEM Fakultas Pertanian, ada Mas Emir dan Kepala atau Ketua Himpro, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian IPB yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk memberikan penyampaian program, salah satu program unggulan dari alumni kepada mahasiswa dan kepada alumni-alumni newcomers juga kami berikan program-program ini. Hari ini secara formal akan rilis atau launching program beasiswa IKA Faperta, yang nanti ada program beasiswa UKT, ada program beasiswa, udah kita mulai lagi gerakan orang tua asuh, kita akan memberikan pendampingan secara penuh, nanti dijelaskan oleh Tiane, dan ada program beasiswa yang baru adalah program beasiswa magang IKA Faperta, di mana semester akhir dan alumni-alumni itu juga bisa melakukan proses magang sambil menunggu atau mendapatkan pekerjaan secara total. Nah, program ini merupakan program yang sebetulnya sudah berjalan, program beasiswa UKT dan program GOTA. Namun demikian, kita akan formalkan kembali dengan suasana, dengan persiapan lebih matang, dan harapannya dapat memberikan manfaat lebih banyak dalam rangka untuk membantu adik-adik mahasiswa, membantu Fakultas Pertanian untuk supaya bisa lulus tepat waktu, lulus dengan berkualitas, sehingga alumni-alumni atau mahasiswa pertanian itu bisa lulus secara optimal. Jadi ribuan atau ratusan ribu alumni-alumni Fakultas Pertanian siap mensupport adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswi Fakultas Pertanian agar bisa selesai proses perkuliahannya. Tentu ini merupakan salah satu program unggulan di tahun 2023 ini, Pak Dekan, izin Bu Wadek juga, kami ada program unggulan yang akan kita launching selain dari beasiswa tadi. Yang pertama adalah kita sudah mulai akan jalankan program inkubasi agripreneurship. Jadi harapannya lulusan-lulusan dari Fakultas Pertanian ketika nanti lepas dari wisuda GWW akan kami serap semua. Misalnya dari total lulusan ada 100, yang kira-kira sudah siap, nanti udah ada dapat pekerjaan itu 50, 50-nya akan kami serap Pak Dekan, Bu Adek, untuk kita berikan magang langsung ke perusahaan-perusahaan. Jadi harapannya nanti alumni alumni IPB Fakultas Pertanian tidak ada yang menganggur. Jadi bagi yang belum dapat pekerjaan, kami akan serap mahasiswa-mahasiswi tersebut, kita berikan program magang. Ada program magang untuk di luar kota, ada program magang di dalam kota, tergantung nanti perusahaan-perusahaannya. Alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama beberapa perusahaan, baik perusahaan pertanian, perusahaan perbankan, perusahaan supporting juga. Harapannya nanti di pertengahan Agustus September ketika ada wisuda yang belum memiliki
atau belum mendapatkan pekerjaan, kami akan tarik untuk bisa ditempatkan di tempat-tempat magang. Nah, nanti magangnya adalah magang namanya inkubasi agripreneurship. Selain dia mendapatkan ilmu, mendapatkan pendapatan, dan yang paling penting adalah mendapatkan pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu menjadi modal dasar karena ke depannya bisnis adalah bisnis yang dibutuhkan adalah posisi-posisi generalis. Posisi-posisi yang spesifik itu agak susah dengan kita sudah ada pengalaman, adik-adik mahasiswa newcomers itu dari alumni itu udah ada pengalaman sehingga bisa memperoleh daya saing. Itu yang salah satu program yang akan kita launching. Yang terakhir adalah mohon izin Pak Dekan, Bu Wadek, teman-teman pengurus IKAVA dan adik-adik mahasiswa, bahwa nanti tahun ini juga rencana tanggal 24 September 2023, terutama di 60 tahun IPB, kami akan mengumpulkan semua alumni Fakultas Pertanian dari mulai angkatan 1 sampai angkatan yang baru lulus untuk kita sama-sama melakukan namanya Faperta Harvest Day. Kurang lebih target kami adalah 1.300 alumni akan kita kumpulkan, akan kita satukan, dan akan kita buat kira-kira apa yang akan kita berikan kepada Fakultas Pertanian, apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa Fakultas Pertanian, dan apa yang akan kita berikan kepada alumni-alumni newcomers Fakultas Pertanian. Nanti kita ngumpul, waktunya 1 hari, kita lakukan, kita lagi persiapan acara, harapannya pada saat tanggal 24 September, kebetulan Hari Tani juga, saat itu Pak Dekan, Bu Wadek, sekalian juga kita kumpul, istilahnya reunian bersama alumni Fakultas Pertanian yang ini terakhir kalinya pertemuan fakultas alumni itu di tahun 2016. Tahun 2016 terakhir itu namanya Salam Faperta, Pak Dekan, itu ketika zamannya periode Pak Bayu ke Pak Ernan. Karena ada program COVID dan sebagainya, di tahun ini kami akan mengumpulkan kembali tulang-tulang yang berserakan, yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada Fakultas Pertanian, kepada alumni, dan kepada adik-adik mahasiswa. Dan yang paling penting juga kami juga di IKAVA Perta tahun ini juga mensupport kegiatan Himagron, Festival Bunga dan Buah Nusantara. Mungkin itu saja program-program unggulan, tidak banyak, tetapi lebih berbobot, lebih memberikan banyak manfaat. Tetap tagline kami, IKAVA Perta adalah 3D, dekat dengan dekanat, dosen, Pak Dekan, Pak Wadek, dan seluruh pengajar Fakultas Pertanian IPB, dekat dengan alumni IPB, dan dekat dengan mahasiswa-mahasiswi IPB, terutama Fakultas Pertanian IPB. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan acara ini berlangsung lancar. Alhamdulillah Pak Dekan sudah hadir, Bu Wadek juga hadir. Mohon nanti arahannya Pak Dekan, supaya program ini secara kesinambungan dan secara terukur bisa memberikan banyak manfaat. Sekian, wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada Pak Oktan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu arahan arahan Dekan Faperta kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc AGR. Dipersilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Wadek, Ibu Dr. Afra Nimia Makelau. Kemudian ketua departemen dan juga ketua IKAVA Perta, wakil ketua beserta jajarannya yang selalu siap dan sigap ini, Mas Okten ini. Jadi kalau Kang Okten ini kan adik-adik gitu. Kalau saya adik-adik itu terlalu jauh, jadi ya ini ya. Berarti anak-anakku lah itu sebenarnya banyak. Jadi
Jadi begitu ya ini dinamika di IKA Faperta. Kang Okten yang telah menggawangi IKA Faperta sehingga menjadi sangat dekat ya dengan keluarga, merupakan keluarga Fakultas Pertanian IPB. Pra-COVID, pas COVID dan pasca COVID ini. COVID kemarin luar biasa ininya aduh, maksudnya tantangan dan masalah-masalah, dan juga terima kasih Kak Faperta sudah berkontribusi banyak dalam mengatasi COVID-nya maupun dampak karena COVID itu kan. Ekonomi terutama kaitannya dengan mahasiswa kita di Fakultas Pertanian. Tadi disampaikan oleh Ketua IKA Faperta Bapak Okten bahwa ada beberapa beasiswa, ada beasiswa KT, ada beasiswa magang, ada beberapa orang tua asuh ya, orang tua asuh ya. Jadi beberapa jenis beasiswa itu harapannya pertama tentunya mahasiswa ya dari berbagai departemen yang di Fakultas Pertanian untuk bisa memanfaatkan secara baik. Namun juga di sini saya pesan yang nggak perlu beasiswa juga nggak usah daftar gitu ya. Tuh, jadi karena di situ ada hak orang lain begitu ya. Kalau yang memang perlu saja yang daftar. Karena kalau yang prestasinya tinggi dan untuk dapat penghargaan ada ininya sendiri, jalurnya sendiri, biasa prestasi begitu ya. Jadi pertama yang merasa tidak perlu daftar nggak usah daftar, sehingga kesempatan untuk yang memerlukan itu menjadi lebih baik ya. Kalau yang perlu ya memang harus daftar ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya beasiswa ini kami harapkan bisa mendorong proses ya pembelajaran yang ada di Fakultas Pertanian ya, sehingga tadi bisa lulus tepat waktu, berkualitas, IP-nya bagus begitu ya, dan juga mendorong untuk lebih rajin, itu yang penting juga ya. Yang ketiga, mohon beasiswa untuk saudara-saudara semua dari mahasiswa digunakan untuk keperluan-keperluan yang berkaitan langsung dengan proses belajar, sehingga tidak saya dengar lagi wah beasiswanya digunakan untuk ini misalnya ya. Mudah-mudahan itu yang sehingga Mas Okten dan teman-teman IKA ini menggalang dana ini dampaknya manfaatnya begitu ya, nanti bisa dirasakan maksimum ya. Kami harapkan ya Fakultas Pertanian sekali lagi mengucapkan terima kasih pada IKA Faperta yang selalu mendukung berbagai kegiatan termasuk beasiswa IKA Faperta dan event-event lain. Ini mudah-mudahan ke depan ya jaringan yang bisa digalang oleh IKA Faperta ini lebih luas ya, dan juga bisa berkontribusi pada berbagai kegiatan fakultas ya, seperti tadi FBBN, kemudian tadi kemarin yang pada menjelang Lebaran ya, itu kan sudah kita juga ada kegiatan-kegiatan yang cukup banyak melibatkan IKA Faperta. Saya kira itu sebagai informasi ya, memang dekan baru dilantik saya sendiri ya seminggu yang lalu ya, kemudian yang wakil dekan kan yang ada sekarang baru satu wakil dekan yang bidang akademik dan kemahasiswaan yang sumber daya kerjasama dan pengembangan akan dilantik kemungkinan Juni ya, pertengahan atau awal atau pertengahan Juni nanti, supaya kita bisa, dan kami harapkan juga mungkin dalam waktu dekat kita bisa
bersilaturahmi ya Pak Okten ya untuk mensinergikan dengan apa program-program fakultas gitu ya. Kemudian informasi juga untuk Fakultas Pertanian itu tahun ini mudah-mudahan kita akan membuka program studi baru S1 yang disebut dengan Smart Agriculture. Yang sekarang prosesnya ada di Senat IPB. Terus yang selanjutnya mungkin juga untuk mahasiswa banyak yang belum tahu juga ya, kan belum dibuka memang. Yang selanjutnya juga tadi mungkin ada beberapa kegiatan dari IKA Hoperta yang kita bisa sinergikan ya, termasuk agripreneurship ya. Fakultas Pertanian sekarang punya kebun pembelajaran Sadiva dan asrama. Jadi ada rumah dinas yang kosong kita gunakan untuk asrama agripreneur. Jadi ada nggak banyak 10 tambah 10 orang, kemudian di Sadiva 24 orang gitu ya. Nanti kalau IKA bisa banyak misinya hampir sama. Tadi bisa ini aja bagaimana kegiatan dan sebagainya itu akan kita bisa sinergikan gitu. Kemudian ke hal yang lain saya kira nanti akan secara detail akan kita bahas. Namun demikian sore ini di samping kesibukannya Pak Okten tadi katanya masuk kuliah ya. Saya tadi dengan Bu Afra sejak jam 7 jadi hari Sabtu ternyata lebih ini daripada hari biasa gitu ya. Jadi ini juga masih ditunggu teman-teman BEM di bawah ya Bu Afra ya curhat itu ya. Secara mental health mental. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat terima kasih pada IKA Hoperta dan juga mudah-mudahan ya kita harapkan tadi beberapa poin dalam pendaftaran maupun penggunaan beasiswa itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya ya sehingga manfaatnya juga sebaik-baiknya dan punya manfaat yang seluas-luasnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pada masa memasuki acara ini ya, launching beasiswa IKA Hoperta yang dimana akan diresmikan oleh Pak Suryo selaku Dekan Hoperta, Pak Okten selaku Ketua IKA Hoperta, Bu Afra selaku Caranya gimana kalau Wakil Dekan. Undang juga untuk kebutuhan Waketum ada Mas Koko sama Waketum Kang Ganjar juga bisa diundang. Veronica. Kebetulan Mas Koko sama Kang Ganjar juga hadir nih. Lengkap Bu. Pak. Baik Pak. Kepada Pak Ganjar dan Pak Koko juga bisa bergabung dalam meresmikan launching beasiswa IKA Hoperta kali ini. Serta perwakilan dari BEM yaitu ada Emir, bisa bergabung Emir dan tim IKA Hoperta yang lainnya. Dipidat aja. Sebentar. Habis ininya baterai. Silakan Pak untuk bisa dimulai untuk launching acara pada sore hari ini. Dipinat juga ini apa Waketum Kang Ganjar sama Waketum Mas Koko bisa dibantu Veronica. Ada. Oke, kami persilakan dipandu Veronica seperti apa launchingnya. Ada yang dipencet nggak, Pak Pen? Nggak tahu nih dari panitia. Ayo,
Kayaknya Koko belum satu surprise lagi. ya. Kami nggak tahu juga dari panitia langsung. Untuk launching kali ini diserahkan kepada Pak Okven. Oh gitu. Baik, Iya. baik. Terima kasih atas waktunya Pak Dekan, Bu Wadek, ada juga Ya. Waketum, Mas Koko dan Kang Ganjar juga, ada Teh Ane selaku Kepala Badan beasiswa, dan ada Emir selaku BEM. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama Fakultas Pertanian, alumni Fakultas Pertanian. Kami akan melakukan launching secara bersama-sama, secara formal untuk program unggulan IKAFA yaitu program beasiswa. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita launching programnya. Gitu ya, Fenika ya? Gak ada bunyi-bunyinya. Selamat. Selamat. Semoga lancar. Terima kasih. Ya, makasih. Saya mau pohon pamit nih, ditunggu di bawah ini. Mohon maaf Bapak, sebelumnya boleh kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu? Yuk. Oh iya, siap. Bagi Oke. teman-teman yang masih belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Enggak, itu aja. Baik, kepada petugas dipersilakan. Selesai. Terima kasih kepada Pak Suryo, Bu Afra yang sudah menyempatkan hadir pada acara sore hari ini. Selanjutnya dilanjutkan acara berikutnya, yaitu pemaparan program beasiswa IKAFA. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Bu Wadek ya. Terima kasih atas waktunya. Kami langsung program sosialisasinya Bu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dekan, Bu Wadek. Terima kasih Pak Dekan, Bu Ya, nggak apa-apa ya Pak. Saya mau ke Ya, nggak bawah apa-apa ini. Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya pemaparan program beasiswa IKAFA yang akan disampaikan oleh Ibu Ana. Pada Ibu Ana dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk tahun ini kita akan coba tiga macam beasiswa ya. Yang pertama itu beasiswa UKT, terus ada beasiswa GOTA, dan yang ketiga adalah beasiswa magang IKAFA. Apa bedanya? Kalau untuk UKT, kita hanya kasih bantuan saat pembayaran UKT itu di awal semester ya, yang besarnya sudah ditentukan. Untuk beasiswa GOTA itu kita akan kasih dia UKT-nya dan ada uang bulanannya. Kalau beasiswa magang itu penerima beasiswa akan mendapatkan dana sesudah memenuhi ketentuan waktu kerjanya. Jadi ada ininya, ada apa namanya? Ada waktu kerjanya gitu. Syaratnya apa aja untuk beasiswa UKT? Hampir semua sama ya, syaratnya adalah dia harus jadi mahasiswa. Kecuali untuk yang magang, itu untuk mahasiswa tingkat akhir atau yang baru lulus. Kalau yang GOTA atau UKT itu dia harus jadi mahasiswa. Dibuktikan dengan KTM-nya. Dan kita, karena ini beasiswanya terbatas ya, saat ini kita prioritaskan untuk yang kurang mampu. Itu nanti dan syarat lainnya adalah dia tidak menerima bantuan lain. Begitu. Untuk timelinenya, kalau UKT itu kita mulai pendaftaran di bulan Juni.
dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 secara online. Sesudah itu ada pengumuman seleksi tanggal 20, tanggal 22 dan tanggal 27, tanggal 22 sampai tanggal 27 Juni adalah wawancara. Tanggal 28 Juni pengumuman penerima beasiswa. Tanggal 21 sampai tanggal 28 Juli adalah pembayaran UKT-nya. Kalau untuk Gota itu sama juga ya. Hampir sama juga sih ininya. Timeline-nya hampir sama. Yang berbeda itu untuk magang. Kalau magang itu mulai dari sekarang sampai tanggal 5 Juni pendaftarannya kita buka. Tanggal 7 Juni itu pengumuman seleksi tahap 1, lalu 8 sampai 10 Juni adalah wawancara, dan tanggal 11 adalah pengumuman penerima beasiswa. Mungkin yang mau ditanyakan, ini kalau magang pekerjaannya apa ya? Nah, kalau magang itu nanti dia akan membantu di IKA Faperta. Kita punya launch kan IKA Faperta. Di IKA Faperta itu ada 5 badan. Badan Pengembangan Profesi, Pelatihan dan Kepemimpinan, Badan Pengembangan Akademik Kemahasiswaan dan Beasiswa, Badan Pengembangan Sistem Digital, Badan Pengembangan Dana Abadi, Networking dan Alumni, Badan Pengembangan Bisnis dan UMKM. Itu nanti yang magang itu akan membantu di situ. Begitu. Untuk yang tertarik, bisa dilihat di format formulirnya. Ada ya, link pendaftarannya ada. Sebagai gambaran aja nih, IKA Faperta itu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu sudah menyalurkan sebesar 1 miliar ya. Ini nolnya banyak banget. 1 miliar 15 juta untuk 172 mahasiswa. Sementara tahun 2021 sampai tahun 2023 itu sudah menyalurkan 323 juta 535 untuk 111 mahasiswa. Jadi untuk adik-adik yang memang membutuhkan, yuk diisi link pendaftarannya tadi ya. Sepertinya itu ya pemaparannya. Kalau ada pertanyaan, boleh. Baik, Terima kasih. teman-teman nih yang masih penasaran tentang beasiswa IKA Faperta itu ada apa aja nih, bisa ditanyakan. Oh ya teman-teman, di sini nanti bakal ada 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari kami. Kali ini door prize-nya disponsori oleh owner Kopi Nusa dan Ketua IKA Faperta. Nah, boleh nih teman-teman bertanya nih, aktif. Oke, udah ada pertanyaan pertama. Ada Emir. Kepada Emir, dipersilahkan. Oke, terima kasih Venika atas kesempatannya. Mohon izin Kang Okten, Teh Ane, izin bertanya terkait salah satu program Gota itu periodiknya apakah sama kayak beasiswa IKA Kang, Teh 6 bulan sekali mendaftar atau mungkin 1 tahun atau berapa lama ya periodenya? Seperti itu. Terima kasih. Untuk Gota itu 6 bulan ya, per 6 bulan. Karena dia nempel dengan UKT-nya itu. Itu. Jadi mungkin ditambahkan, Gota itu kan melekat kepada UKT 6 bulan. Pada saat kita buka launching itu nanti di bulan Juni, kita bayarkan UKT-nya dulu. Setelah bayar UKT-nya, baru dilanjutkan dengan biaya hidupnya, yang mana nilainya nanti kita akan sampaikan
berapa nilai untuk menerima beasiswa Gota untuk satu orang. Ini biasanya dari alumni-alumni. Nanti misalnya satu alumni bisa menghandle 2 orang, satu alumni bisa menghandle 3 orang, bahkan ada juga satu mahasiswa bisa dihandle oleh 2 alumni dan sebagainya. Jadi secara prinsip launching programnya itu UKT kita berikan. Setelah itu 6 bulan kemudian akan mendapatkan biaya hidupnya. Pada saat nanti di 6 bulan kemudian, kalau dia masih ikut dalam program Gota, kita berikan Gotanya, kita berikan lagi biaya hidupnya. Kira-kira polanya seperti itu, Mas Emir, untuk menambahkan yang disampaikan Tiana. Oke, terima kasih Kang atas Ya. jawabannya. Cukup. Baik, makasih. Bagaimana Emir? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama Emir. Selanjutnya ada Jericho. Pada Jericho dipersilakan. Halo Jericho. Jericho masih belum ada suaranya. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Ibu Ana telah memaparkan terkait program beasiswa IKA Paperta. Tadi saya jaringannya kurang baik, mungkin ada kehilangan beberapa materi, tapi saya izin bertanya, dalam proses penyeleksiannya nanti apa-apa saja tahapan-tahapan yang akan kami lalui apabila ingin mendapatkan program UKT ataupun program Gota, dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kami persiapkan, Bu. Terima kasih. Untuk beasiswa UKT, langsung nih. Ya, langsung aja. Langsung. Iya, Bu, langsung Ibu. Untuk beasiswa UKT itu harus mendaftar secara online ya, mulainya tanggal 1 Juni. Jadi begitu 1 Juni nanti ada linknya, diisi itu ada G-form-nya, bisa dilihat apa aja yang harus dilengkapi di situ. Sesudah itu nanti adalah seleksi administrasi, dan tanggal 20 Juni keluar tuh pengumumannya. Tanggal 22 Juni sampai 27 Juni adalah wawancara yang lulus dari seleksi administrasi. Tanggal 28 itu pengumuman penerima beasiswanya. Begitu. Mungkin tambahan dari Kang Ganjar. Kang Ganjar juga ikut kemarin, tambahan dari ini Kang Waktum atau Mas Koko, bisa ditambahkan apa yang disampaikan Tiana. Ya, mungkin tambahkan sedikit gitu ya. Intinya itu kan memang ada, tetap ada kriteria-kriteria yang kita buat gitu ya. Karena kan memang tadi seperti disampaikan, program ini juga terbatas. Kita tetap akan memilih sesuai arahan Pak Dekan juga tadi, bahwa ini tepat guna gitu ya. Jadi nanti tadi kan Teh Anu juga sempat ada sampaikan di awal, kriteria paling dasar itu ya memang yang membutuhkan, dan yang sebisa mungkin yang belum dapat bantuan dari tempat lain. Mungkin itu kriteria awalnya. Nanti sisanya bisa ikutin di link pendaftaran apa aja sih, dan sifatnya sebenarnya administratif lah, dan tidak terlalu memberatkan untuk teman-teman mendaftar. Karena kita juga tidak ingin membuat sesuatu yang complicated gitu ya, sehingga teman-teman yang butuh tuh kesulitan buat mendaftar gitu. Kita pengennya semua smooth, gampang, tapi tetap beasiswa yang kita berikan itu tepat guna gitu. Itu aja mungkin tambahnya, Mas Septen. Makasih Kang Ganjar. Mungkin tambahan dari Mas Koko atau Nisa yang udah dijalankan selama ini. Nisa kan udah menjalankan selama ini ya, kita udah 4 periode, sebanyak 300 juta kita udah berikan
sebagai implementasinya seperti apa? Nisa udah join juga nih, Kepala Badan Kerjasama dan Hubung Alumni, atau Mas Koko, kami persilakan supaya mempertegas program ini. Nisa, Ya, silakan untuk mempertajam apa yang disampaikan oleh Teh Ane, Bro Ganjar. Ya, kalau secara keseluruhan dampaknya sangat signifikan ya buat teman-teman. Memang beasiswa ini awalnya hanya yang beasiswa untuk UKT, Gota juga ada. Tapi ini kita memantapkan lagi niat yang baiknya kita. Dan ternyata teman-teman itu sangat mengharapkan ya, kalau dilihat setiap semester atau setiap pada saat pembayaran tuh, apakah IKA-Faperta masih membuka peluang-peluang gitu ya. Nah, dari yang total beasiswa yang telah kita berikan, ini ternyata manfaatnya sangat besar dan hasilnya pun dirasakan teman-teman, mereka itu masih diberikan kesempatan untuk lulus. Ya, salah satunya contohnya ada mungkin Aris ya, waktu itu pernah ada, itu dia sangat hopeless, sangat putus asa, dia tidak bisa lulus dengan apa namanya keadaannya dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita bisa bantu sebagai contoh ya. Itu berarti manfaat ini sangat dirasakan. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang memang butuh ya, bukan berarti ini tidak dibutuhkan, tetapi pasti butuh dan ingin, tapi kita masih juga kadang-kadang mensortir ya, Kang Oktan ya. Tidak semuanya bisa kita berikan, tapi doakanlah kami, mudah-mudahan IKA-Faperta ini dengan program beasiswa, siapa yang mendaftar kita bayarkan semua. Ya, mungkin kita lebih ke sana. amin. Ya, mudah-mudahan ke sana, dan kita juga butuh bantuan dari penerima beasiswa nanti. Ada beberapa program beasiswa magang dan sebagainya, lebih memperkuat IKA-Faperta di dalamnya sehingga tujuan-tujuan IKA-Faperta yang mulia ini bisa lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu sih untuk penguatan-penguatannya. Ya, terima kasih. Siap. Sama itu juga sih, jangan lupa teman-teman mahasiswa sekarang suatu saat jadi alumni juga gitu kan, tahu manfaat dari alumni, jadi nanti pun setelah jadi alumni bisa saling membesarkan IKA-Faperta juga ya Mas Oktan ya. Ya, itu tujuan kita. Tujuannya ke sana. Jadi saling tarik ke atas katanya, saling menarik ke atas untuk kebaikan. Oke, lanjut mungkin Venika. Oke, untuk penanya selanjutnya yaitu ada Rizky Fadila. Halo Rizky. Halo, baik, izin masuk. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya tadi terkait dengan magang ya. Untuk posisi magang yang ditawarkan itu mungkin lebih dijelasin ulang tadi. Dan mekanismenya itu nanti seperti apa ya? Terima kasih. Ya. Silakan Tiana. Iya, untuk magang itu nanti kan mulai hari ini ya kita buka. Mulai hari ini kita buka pendaftaran secara online. Terus udah gitu nanti ada yang kita minta adalah CV, apakah pernah berorganisasi, apakah atau punya pekerjaan paruh waktu, atau dia punya kemampuan seperti misalnya Canva atau desain atau yang kayak gitu-gitulah. Itu harap dilampirkan di CV-nya. Kerjaannya apa? Kerjaannya nanti dia bantu di IKA-Faperta, kayak sebentar lagi kita akan bikin acara besar ya, Faperta Harvest Day, di mana kita mengundang 1.000 ya. Tadi itu semua 1.000 alumni datang, itu kan kita membutuhkan banyak banyak pasukan lah untuk menyambut itu. Nanti yang magang itu ya di situ terlibat. Terus untuk kegiatan-kegiatan IKA lainnya seperti itu. Oke, Gimana, Mas Koko tambahan mungkin Mas Koko lebih ini Mas Koko, kami persilakan waktunya Mas Koko. Ini Mas Maktum. Iya. Mohon maaf nih, apa sinyal di sini kurang bagus kayaknya, Mas.
Mas Abten. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas Mas Koko, jelas banget. Jelas ya? Iya, baik. Tadi ya mungkin menyambung yang tadi juga pertanyaan tentang beasiswa UKT juga ya. Jadi memang Paperta sebenarnya hanya salah satu IKA Paperta ini salah satu komponen dari himpunan alumni kita ya, IPB secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang tadi malam juga disampaikan oleh Ketua Umum IPB bahwa ya salah satu program yang membantu mahasiswa ini ya program beasiswa, dan juga sebenarnya ada dari IPB itu ada IAPI, tapi memang juga terbatas kemampuan dari yayasan untuk bisa mengakomodir semua mahasiswa yang membutuhkan gitu. Jadi saya pikir memang IKA Paperta bisa menutup sebagian dari kebutuhan tersebut dengan program beasiswa yang kita laksanakan gitu. Jadi diharapkan nanti memang dalam pikiran saya mungkin seluruh komponen himpunan alumni ini bisa bersinergi gitu ya, sehingga memang kita tidak perlu susah-susah mencari satu persatu gitu ya, seperti harapan kita dulu ya Mas Okten ya. Ya, betul. Setiap kita melaunching program beasiswa ini harapannya sudah ada dana yang bisa menjadi untuk menutup kebutuhan tersebut. Tapi ini memang perjalanan kita masih panjang, dan diharapkan memang nanti lahirnya justru dari teman-teman yang saat ini mungkin menerima beasiswa gitu, sehingga nanti ke depan tergerak untuk bisa kita sama-sama setelah merasakan manfaat dari beasiswa tersebut, ke depan kita sama-sama bergerak untuk kita bersinergi membantu mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan beasiswa ini gitu. Nah, untuk magang ya tadi disampaikan oleh Bu Ana ya, memang ini untuk saat ini masih pada bagaimana memberikan kontribusi ya untuk program dari IKA Paperta ya. Kita ada beberapa program nanti mungkin nanti bisa bergabung di dalam tim gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ke depan kalau memang ada kegiatan-kegiatan lain yang selain program IKA Paperta gitu ya, nanti bisa kita sinergikan gitu misalkan. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya. Baik, makasih Mas Koko. Saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Teh Ane sama Mas Koko. Jadi Mas Rizky, ketika nanti magang IKA Paperta ini adalah tujuan utama IKA Paperta ingin membuat program-program yang bermanfaat. Pertama ada kepada mahasiswa, yang kedua adalah tadi alumni-alumni yang baru lulus. Nah, disitulah peranan yang kita tarik beasiswa magang itu. Jadi magang dia akan mendapatkan pendapatan juga secara bulanan. Dia juga akan menjalankan program IKA Paperta dalam rangka apa? Dalam rangka balik lagi untuk mensupport adik-adik mahasiswa, dalam rangka mensupport alumni-alumni, terutama alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, tadi juga ditambahkan Mas Koko, ada juga mengerjakan program di IKA Paperta, dan kita juga ada kerjasama dengan perusahaan lain, juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan perusahaan lain yang secara irisan itu saling bersinergi antara IKA Paperta dengan perusahaan tadi. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Rizky. Cukup menurut saya. Tenika. Baik, Ibu. Terima kasih. Pak kan ini masih banyak teman-teman yang ingin bertanya, apakah dilanjutkan atau sudah dicukupkan ya? Sesuai dengan time keepernya aja, sampai jam berapa? Ini kalau nggak masih ada 3 nih, Bu Wadik juga tuh udah nanya. Mungkin 3 pertanyaan terakhir aja gitu. Baik, 3 pertanyaan terakhir. Karena door prize-nya besar nih kayaknya, jadi banyak bertanya. Iya, seru. Silakan Bu Wadik atau siapa, Medika silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya mungkin kepada Ibu Afra.
Baik, terima Bu. kasih. Saya bukan mau minta door prize-nya loh, Pak Ya, Okten. bercanda, Bu, bercanda. Enggak, Biar saya seru, juga Bu, biar bercanda. seru. Ya, intinya saya tentu atas nama Faperta ingin berterima kasih ya, karena saya melihat program IKA itu tidak pernah surut membantu adik-adik kelasnya ya yang belum lulus ya. Dan saya percaya kalau dengan apa tadi 3D itu saya yakin iya, saya merasakan Pak Okten dengan pengurusan Pak Okten banyak yang saya urusan saya agak berkurang Pak Okten karena ada Ika yang sudah secara apa langsung to the point menyeleksi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Namun ada yang satu saya ingin sampaikan Pak Okten, kami secara akademik ya dengan kurikulum yang baru kita punya 1 semester mahasiswa di semester 7 atau anggaplah sejak sekarang ini semester depan itu semester 7 ganjil dan seterusnya nanti ada program mahasiswa itu diharapkan mengambil mata kuliah ataupun kegiatan yang dikelompokkan dalam MBKM itu termasuk magang itu di luar perguruan tinggi. Jadi tentu di luar perguruan tinggi itu pasti kita ingin mengharapkan mahasiswa kita terbantu kalau ada mitra-mitra dari IKA Faperta yang mengizinkan mahasiswa kita untuk magang dan magang tersebut harus bersertifikat. Kenapa? Karena harus mengklaim maksimal mencapai 20 SKS Pak Okten. Jadi SKS ini sangat diperlukan mahasiswa untuk melengkapi struktur mata kuliahnya, kurikulumnya di IPB. Jadi di semester 7 harus melaksanakan kuliah atau kegiatan sebanyak 20 SKS minimal sebagai enrichment course. Jadi bisa kuliah, bisa magang, bisa aktivitas lainnya, multi aktivitas lainnya, penelitian mandiri, studi independen, kemudian membina desa dan lain-lain. Saya rasa itu akan nanti kompatibel dengan program Pak Okten yang antara lainnya yang sudah di-launching tahun lalu ya Pak ya, yang entrepreneurship agri, trainer gitu ya. Jadi itu yang saya ingin mungkin kita bisa berdiskusi lagi lebih dalam karena ini sangat dibutuhkan mulai semester depan oleh mahasiswa Faperta. Itu saja Pak Okten, mudah-mudahan kita bisa tetap dekat, bermitra sebagai mitra dan keluarga ya. Terima kasih Okten. Makasih Bu Afra, mohon izin Bu Afra jika memungkinkan kita ada session khusus Bu Afra, kami dari pengurus IKA Faperta akan silaturahmi dengan Bu Afra sama tim. Kira-kira dari Ibu programnya apa? Kami nanti dari pengurus mempersiapkan program-program itu terutama di networking untuk perusahaan-perusahaan tadi. Karena kami juga hampir mirip tadi kita ada jalankan nanti di bulan Agustus sama September itu inkubasi agripreneurship. Nah mungkin digabungkan program itu Bu Afra dengan program yang kami. Jadi minta izin Bu, kalau sekiranya kapan kami mohon izin untuk diundang supaya pemaparan dari dekanat, dari Ibu sama kami bisa kami dekatkan gitu kok. Sehingga programnya program secara utuh bersama. Kira-kira itu Bu Afra, kami tunggu Bu undangannya biar kami langsung segera jalankan Bu Afra. Betul. Pak Okten izin mungkin kita akan undang kita silaturahmi bersama sambil menunggu wadek yang baru ya Pak. Oh gitu. Siap. Ya baik Bu, baik. Jadi biar programnya nyatu dengan program visi misi baru gitu ya supaya klop gitu ya. Nanti saya akan nanti sampaikan undangannya. Baik. Sesegera mungkin kalau sudah ada pelantikan tentunya ya Pak Okten. Baik. Belum ada Pak Bu. Desas-desusnya belum ada Bu. Kira-kira wadek Udah ada? Sudah ada. Nanti masih diusulkan Pak Okten untuk diseleksi oleh Pak Rektor. Tapi kenal dari ini alumni Faperta juga?
Iya pasti. Iya. Oke, oke, oke. Dari kita untuk kita, Pak. Siap, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bisa lari cepat, Bu, garcep Iya, katanya. Mm-mm. betul. Baik, Iya, makasih Bu sama-sama. Afra. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. So, untuk penanya selanjutnya yaitu pada Christian, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu MC atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Bapak Ibu. Tadi mungkin sudah dijelaskan tiga jenis beasiswa ya dari Kabupaten. Ada magang, UKT, dan Gota tadi. Saya bertanya terkait kuota ya. Mohon maaf Ibu jikalau tadi mungkin sudah dijelaskan, mungkin kurang jelas di saya. Terkait kuotanya ada berapa ya? Dan saya lihat persentase beasiswa yang disalurkan agak menurun ya, ada penurunan dari tahun 2017 sampai tahun ini. Kira-kira di tahun ini juga beasiswanya yang disalurkan apakah menurun atau sudah ada jumlah beasiswa yang sudah ditetapkan? Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Tiana. Nggak perlu khawatir lah. Diisi aja linknya. Nanti soal kuota kita yang ngatur-ngatur lah. Doakan aja biar kita bisa dapat banyak, biar semua yang daftar bisa keterima. Gitu. Kalau dilihat itu dia nggak nurun ya, itu kan yang 300 itu 2 tahun. Sementara yang itu 2017 sampai itu kan 1M itu berapa tahun itu? Tenang aja pokoknya. Begitu ya Artinya Pak. Christian, mungkin ditambahkan Christian, kalau kuota kita punya target, tetapi target kita adalah semakin banyak kita membantu dan memberikan atau menebar manfaat itu semakin baik. Artinya tugas kami lah alumni, ada ratusan puluhan ribu alumni-alumni Fakultas Pertanian yang bisa mensupport supaya adik-adik mahasiswa itu bisa lulus. Intinya seperti itu. Ya, Christian. Kalau orang Medan apa? Si tepu nih apa si topu nih? Si topu Bapak. Si tepu ya, pakai E kan? Pakai O. Oh pakai O, oh si topu. Oh baru ini juga. Biasanya kan si tepu ya biasanya ya. Oke, Venika lanjut. Baik, selanjutnya penanya terakhir kepada Adela Gisya. Halo Adela. Halo, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai program magang. Jadi seandainya setelah saya lulus nanti saya belum mendapat pekerjaan, itu langkah atau teknis yang harus saya lakukan jika ingin bergabung ke program beasiswa magang itu bagaimana ya? Terus kemudian apakah ada batas waktu tertentu dari waktu saya lulus untuk bergabung ke program tersebut? Mungkin sekian, terima kasih. Kan habis ini dibuka tuh pendaftarannya. Jadi beasiswa magang itu bukan berarti pas wisuda terus kita buka lagi, tapi nanti kita pasti buka lowongan bahwa ada beasiswa magang, terus ada diminta untuk daftar gitu. Kalau misalnya memang sudah semester akhir, daftar aja sekarang kalau kata saya sih. Nanti kan mulai hari ini ya udah bisa ya online ya. 27 Mei sampai dengan 5 Juni. Gitu. Ardera semester berapa? Saya ini semester 6, Bapak. Oh, semester 6. Harusnya semester 6 udah bisa balancing waktu ya. Udah menyimbangkan waktu sebetulnya udah bisa sebetulnya. Ya, ada juga yang di sini semester 6 ya. Siapa Venika? Venika semester 6 kan? Iya, Pak. Venika ini semester 6. Dia udah magang juga di Kabupaten nih. Seperti itu kira Ardera. Ya, baik Pak. Oke. Untuk sesi tanya jawab pada kali ini dicukupkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa melalui media IKAFA Perta, bisa melalui DM di Instagram, yaitu ada namanya IKAFA Perta IPB. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pembagian doorpress. Nah, pembagian doorpress ini akan dipimpin oleh Indif. Pada saudara Indif dipersilakan.
Oke, perkenalkan nama aku Indif dari Proteksi Tanaman Angkatan 58. Sebelum kita masuk ke bagian ini ya, bagi-bagi pengumuman penanya teraktif, kita masuk ke bagian door prize dulu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan seputar pertemuan pada hari ini, forum pada hari ini, sehingga diharapkan para peserta yang ingin mendapatkan door prize itu bisa langsung aja raise hand, kemudian nanti on mic dan menjawab pertanyaan. Sederhana ya. Oke, kita mulai aja. Boleh Kak Venika kita buka pertanyaan pertamanya? Oke. Ini langsung pertanyaan pertama nih. Siapakah nama ketua IKA Faperta? Ayo teman-teman yang tahu. Aku bisa tahu. langsung. Gak boleh ya? Aduh. Saya Oke. boleh juga ya. Nih dia. Oke, ada 3 orang yang oh, ada Pak Ganjar juga ikut resen. Tapi kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan ini kita buka untuk Mbak Habibatul Hikmiah. Boleh langsung aja dijawab kira-kira jawabannya apa Mbak? Izin menjawab, jawabannya itu Kang Okten. Bisa disebutkan nama panjangnya? Nama lengkap? Kurang tahu kalau nama panjangnya. Aduh, gimana nih, Dev? Ya, jawaban pertamanya sudah benar sih sebetulnya, tapi ya bolehlah kita loloskan gitu. Oke, Mbak Habibatul, boleh nanti ini ya, saya minta di chat saja ke sini nama dan kontak yang bisa dihubungi, bisa ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebentar. Pertanyaan kedua itu adalah IKA Faperta buka beasiswa apa saja? Ya. Rizky Fadila Rohman. Baik, untuk beasiswa yang dibuka itu beasiswa Peduli UKT, beasiswa kota, dan beasiswa magang KA Faperta. Oke, benar nggak ya? Ya betul, ada 3 yaitu beasiswa UKT, beasiswa Gota, dan juga beasiswa magang. Magang IKA. Benar nggak ini? Benar. Terima kasih. Selamat buat Mas Rizky. Oke. Pertanyaan ketiga Kak Idip. Siap. Nambah persyaratan kali ya. Kalau misalkan mau jawab, kita minta penjawab itu buat on cam juga ya. Setuju nggak? Setuju. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa singkatan dari IKA Faperta? Waduh. Aduh. Siapa nih? Abdul Aziz. Aduh, boleh dong on cam dulu nih. Kalau bisa on cam ya. Halo, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oke, Mas Abdul. Boleh berkenan nggak? Ya, Kang. Ya. Boleh perkenalan dari mana? Perkenalkan saya Abdul Aziz dari Fakultas Pertanian Departemen Agronomi angkatan 60 maba. Oh, angkatan 60? Iya, maba. Waduh. Buru-buru banget nih mau ngambil beasiswa. Boleh nih, keren. Oke. Langsung aja ya. Tadi pertanyaannya kan apa singkatan dari IKA Faperta? Jawabannya apa nih? IKA Faperta, Ikatan Alumni Fakultas Pertanian. Bener gak ya? Bener gak? Belum. Salah. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian.
Bener nggak Mbak Venika? Bener gak nih? Oke, bener kali ya? Oke, bener Mas Abdul. Anda berhak untuk mendapatkan kebenaran. Ya, Kebenaran dalam kebenaran. kenyataan. Ya. Oke, jawabannya benar. Nanti bisa ya memberikan kontak yang bisa dihubungi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini mah. Pertanyaan sangat gampang. Hah? Pertanyaan sangat gampang. Iya, Mbak Venika mau menyampaikan pertanyaannya? Boleh. Kalau nggak mau, harus ya. Iya, keterlaluan sih. Waduh. Pertanyaannya, siapakah nama Dekan Fakultas Pertanian? Lengkap ya? Waduh, Lengkap sama gelarnya ya? gelar. Oh, boleh nih. Nama lengkap, gelar, terus lulusan IPB tahun berapa? Enggak. Saya boleh nggak? Boleh Ibu, Kalau tapi nggak ada yang bisa, baru saya ya. iya Ibu, bener. Boleh Siap Ibu. lah. Oke. Oke, Siapa nih? tangan pertama. Oh, kita buka kesempatan untuk yang ini ya, karena Mas Rizky tadi sempat sudah menjawab, kita mungkin geser ke sebelahnya, Mbak Ayu Aulia Nurmala. Boleh on cam kalau bisa, dan juga on mic untuk menyampaikan jawabannya. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Maaf, mic-nya belum dinyalakan. Santai ya, santai. Sebelumnya kenalin, nama aku Ayu Aulia Nurmala dari Paperta 57. Untuk nama Dekan Fakultas Pertanian itu ada Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc AGR. Wih, kayak bener sih, tapi bener nggak Mbak? Oke ya. Mungkin kita konfirmasi kepada Bu Afra. Bagaimana Ibu? Benar atau tidak Ibu? Oh, Bu Afranya sudah keluar. Kayaknya sih bener ya. Kita aku juga lupa sih sebenarnya gelarnya beliau itu apa. Tapi yang jelas ya salah satunya profesor. Benar itu ini. Ya. Oh, maaf tadi masih ke-mute. Oke, Ayu, selamat jawaban kamu benar. Oke, mantap banget nih. Saya sampai buka ini lagi sih. Hasil silahkan tuh. Diagram dari Paperta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Bentar. Apa nih Kak? Untuk nama yang akan disebut nggak boleh ya? Nama yang Akan disebut dalam jawaban pertanyaan ini. Oh, oke. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan nama Ketua BEM Paperta 2023. Widih. Ada yang tahu nih? Kok? Oh, tahu nih Kak. Banyak. Oke, kesempatan ya kita buka untuk siapa nih? Cowok apa cewek ya? Jericho. Oh cowok. Oh sorry. Mas Jericho boleh on cam, on mic, kemudian sampaikan jawabannya. Dan jangan lupa untuk perkenalkan diri dulu di sini. Ya, silakan. Mic-nya belum dibuka, Mas. Udah kedengaran? Siap, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama Ketua BEM tahun ini Emir Aksa Alfarobi dari AGH 57. Waduh, lengkap banget. Iya nih. Saudara Emir benar nggak? Benar. Oke,
Saya ucapkan selamat kepada 5 orang tadi yang sudah menjawab ya. Maaf Kak, tadi kayaknya skip satu pertanyaan sebenarnya. Yang pertanyaan nomor tadi Mbak Fedika langsung menjawab ini. Oke. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kita karena keterbatasan waktunya ini kita mepet juga sebenarnya. Jadi baiknya kita sudahi dulu ya untuk kuis ini. Terima kasih banyak yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Venika sebutkan hadiahnya apa, voucher apa gitu untuk ini biar terus Oke. yang bertanya sebelumnya kan ada juga dapat kan harusnya kan? Dapat Pak. Ya silakan disampaikan biar tahu juga kan dari teman-teman. Door prize-nya yaitu orang yang akan mendapatkan voucher kopi di Nusair di Semarang Bogor dan 5 orang mendapatkan voucher GoPay. Panitia. Nah, untuk sponsor kali ini sponsor owner kopi Nusair yaitu Pak Ganjar dan Ketua IKP. Nah, tadi untuk penanya-penanya yang sudah bertanya, ada nih 5 orang yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan berhak untuk mendapatkan hadiah juga. Disebutkan semua berarti ya Mas? Oke, jadi untuk penanya teraktif, nomor 1 ada Mas Emir Aksya, kemudian Mas Jeriko, kemudian Mas Rizky Fadila Rohman, juga Christian Raja Sasitopu, serta Arde Ragisha. Ya. Dan untuk pemenang kuis ada 5 juga yaitu Habibatul, ada Mas Rizky juga, Abdul Aziz, Ayu Aulia, dan juga Mas Jeriko juga untuk yang peserta yang berhasil menjawab kuis dengan benar. Untuk itu mohon ya para peserta yang sudah disebutkan namanya tadi bisa menghubungi Kak Venika atau saya bisa. Oh ya, Kak Venika sudah meng-share nomornya. Di save nomornya, langsung dihubungi. Nanti jangan lupa konfirmasi bukti KTM karena ya untuk takutnya ada penipuan ya kan. Oke, terima kasih banyak. Saya Indif, pamit dan undur diri. Pak Okten, terima kasih banyak Pak Okten. Ya, baik, makasih semua. Terima kasih Pak Ganjar untuk sponsor pada sore hari ini dan Pak Okten juga. Saatlah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, buat Pak Okten, Pak Ganjar, Bu Ane, Bu Nisa, Mas Koko, Pak Koko dan teman tim IKAFA Perta yang lainnya, diucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada acara sore hari ini. Dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman sudah. Bu Afra, makasih banyak Bu. Sama-sama. Makasih Pak Ganjar. Iya Bu, makasih. Sukses ya. Ya baik Bu, makasih. Mohon izin. Terima kasih dukungannya Bu. Makasih Mohon dukungannya. izin. Ya. Nih.